Selamat bergabung untuk Bapak Ibu semua yang baru masuk ke Zoom, ya, selamat datang. Malam hari ini, Zoom malam hari ini ya, saya mau memberikan info dulu nih sebelumnya, bahwa Zoom malam hari ini itu adalah Zoom internasional yang diikuti oleh berbagai negara ya. Dan malam hari ini Zoom-nya ya, itu ada Zoom yang bahasa Inggris juga gitu ya, dan ini ditranslate ke berbagai bahasa. Jadi ditranslate ke bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahkan bahasa Khmer ya. So, welcome untuk our friends in overseas ya. Selamat mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan saran saya kepada Bapak Ibu Brother Sister yang sudah bergabung, ikuti webinar malam hari ini sampai dengan selesai ya. Karena pembicara di malam hari ini, wah itu adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi sayang banget kalau misalnya Bapak Ibu Brother Sister cuma ikut setengah gitu ya, atau ketinggalan informasinya gitu, karena bisa jadi ilmunya itu nggak bisa didapetin di luaran sana ya. Jadi kalau Bapak Ibu Brother Sister ada temennya yang belum masuk, coba kabarin, kasih tahu mereka suruh segera masuk Zoom ya, supaya mereka bisa ikutin, dapat infonya tuh benar-benar lengkap semua ya. Nah, malam hari ini ya, Bapak Ibu Brother Sister minta kerjasamanya juga, kalau yang kameranya bisa di-on-kan aja, jadi kita bisa saling bertatap muka secara virtual nih ya, jadi nanti after pandemi gitu ya, kita bisa saling ketemu gitu ya. Dan malam hari ini bisa jadi informasinya itu menjadi satu titik balik juga untuk kita mencapai kemerdekaan, sesuai nih ya dengan tema webinar di malam hari ini ya, bertepatan dengan 17 Agustus ya, pas banget temanya gitu loh. Jadi untuk di Indonesia itu kan besok kita ada hari kemerdekaan ya gitu. Dan temanya ini sesuai nih ya, berupa pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau negara kita sudah merdeka gitu ya, apakah kita udah merdeka ya, sesuai dengan judulnya nih. Do you have freedom ya, dan get your freedom to choose. Ini menarik banget Bapak Ibu Brother Sister ya. Dan malam hari ini saya yakin banget akan mendapatkan banyak ilmu, karena yang menjadi pembicara juga adalah orang-orang luar biasa ya. Pertama itu ada Ibu Teresia Trestini yang menjadi host di webinar malam hari ini. Beliau backgroundnya adalah seorang IT director, lalu juga nanti ada guest speaker kita, ada Pak Matias ya, beliau juga salah satu former director di Unilever ya, dan juga ada Terry ya, Ibu Terry itu dari Kambodia ya, dan beliau adalah seorang businesswoman dan juga former manager di salah satu perusahaan di Kambodia ya. Jadi malam hari ini benar-benar webinarnya akan berbeda dengan webinar-webinar sebelumnya ya. Kalau gitu tanpa berpanjang lebar lagi, saya yakin Bapak Ibu Brother Sister udah pada nggak sabar ya untuk dengerin informasi di malam hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berpanjang lebar, saya akan invite, saya akan undang host kita pada webinar malam hari ini, yaitu Ibu Teresia Tristini. Selamat malam, Bu. Apa udah bergabung? Selamat malam, Gita. Aduh, Hai, Bu. istrinya cantik dan kita pakai bajunya merah hari ini ya. Iya, sesuai tema ya, menuju 17 Agustus. Benar-benar, ini malam 17 Agustusan namanya ya. Iya, silakan Bu Tris. Thank you. Apa kabar? Bapak, Ibu, Brother, Sisters, guys. Ini adalah malam istimewa ya. Lihat tuh ya, pakai bajunya baju apa? Baju orang mau besok kita mau naik ini nih. Mau gerek apa namanya? Bendera ya. Temanya adalah do you have freedom? Oke, so freedom itu apa sih? Saya sharing ya. Sebelumnya adalah semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia gitu ya, karena kesehatan itu sekarang sangat mahal. Oke, ya di masa seperti sekarang sangat mahal. Yuk, tanpa berlama-lama saya mau sharing. Bisa lihatkah screen saya? Boleh ya diacungkan jempol kalau yang bisa ngelihat. Oke ya? Oh ya, oke. Nah ini dia nih. Freedom gitu ya, dalam berbagai macam bahasa. Indonesianya adalah kebebasan. Ya, kemerdekaan juga gitu. Tapi kita malam ini saya bilang adalah kebebasan. So, pertanyaannya, kita udah punya kebebasan belum? Ya, kebebasan apa gitu. Lihat ya, gambarnya serem banget kan, orang lompat gitu kondisinya. Yes, bebas banget ya, merdeka banget. Yuk.
Saya sharing bentar ya. Nah, ini dia tuh kan. Freedom lifestyle, gaya hidup freedom tuh seperti apa sih? Ya gitu tuh ya. Tagline-nya adalah begini. Mau lakukan apapun, anytime, anywhere, any price. Mau kapan aja, mau di mana aja, mau harga berapa aja. That's kebebasan lifestyle ya. Mau jalan-jalan atau mau sukanya olahraga biar sehat atau sukanya makan. Ada yang gitu kan ya. Lifestyle adalah makan, hidup untuk makan ya. Jadi gitu, anytime, anywhere, any price, anything that we want to do. That's the true freedom. Tetapi kan gitu, iya nih enak juga nih ya kalau bisa kayak gini ya, bisa anytime, anywhere, any price. Artinya mesti ada uang yang cukup, mesti ada waktu yang cukup. Ya, kalau enggak gimana dong ya? Nah, sekarang saya masuk ke ini ya. Gimana caranya supaya bisa mencapai kondisi freedom lifestyle whatever yang kita masing-masing mau. Pertanyaannya sekarang, apa itu kekayaan? Ayo coba masing-masing di chat, boleh ketik. Menurut kalian apa sih kekayaan? Wealth. What is wealth? What is kekayaan? Yo coba yo. Kaya itu maksudnya apa ya? Terus di chat ya. Ini seru banget ya, udah ada yang mulai ngechat. Apa itu kekayaan? Lots of money. Oh iya, benar. Siapa lagi? Hayo. Ya. Nah, sekarang saya coba sambil nunggu semua mikir dan ngechat ya, tulis di chatting room ya. Ternyata definisi wealth yang saya ambil nih ya adalah ini. Definisi kekayaan, wealth yang sesungguhnya adalah jumlah hari Anda dapat bertahan hidup tanpa harus bekerja secara fisik untuk menghasilkan uang. Nggak cuma Anda, tapi siapapun di rumah Anda tidak harus bekerja secara fisik dan masih tetap mempertahankan gaya hidup. Nah, itu definisi kekayaan. Jadi coba sekarang mulai mikir, iya ya, uang saya segini, berarti saya bisa tahan kalau saya tiba-tiba berhenti bekerja. Oke, berhenti bekerja besok, gitu ya. Jadi berapa lama saya bisa bertahan hidup tanpa harus bekerja dan tetap punya gaya hidup yang sama seperti sekarang? Itu artinya kekayaan. Dengan itu akan muncul namanya freedom, kebebasan. Karena uang ada terus, dan tetap melakukan hal yang kita suka. Oh, keren banget kan? That's freedom, ya. Oke. Sekarang ini saya ambil dari cuplikannya buku The Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki. Di buku ini dia juga menjelaskan tentang freedom tadi. Menjelaskan tentang wealth, ya. Disebut Cash Flow Quadrant karena ini cuplikannya ya. Adalah 4 kuadran. Disebut ESBI, terkenalnya ESBI. Kuadran E, employee, karyawan. Kuadran S, self-employed, ya, usaha sendiri. Kuadran B, business owner, dan I, investor. Nah, sekarang lihat ya, yang kuadran E dan S disebut adalah active income. Apa ciri-cirinya? Kerja keras, nggak ada keamanan, nggak ada waktu, makanya dia muter kayak lingkaran tikus, right? Dan di punggungnya itu kayak boneka, diputer biar kerja terus bonekanya ya. Nah, kalau self-employed itu kerjaannya pusing, stres, karena apa? Bisa jadi punya hutang banyak untuk usahanya dan nggak cukup. Yang tragisnya adalah bahwa 90% orang ada di kondisi active income dan adalah stressful. Sedangkan yang sebelah kanan, business owner, lihat ya, wah keren banget. Kerjanya relatif mudah dan stabil dan punya banyak waktu. Dia bisa jalan-jalan tuh ya dan bisa ngopi banyak ya. Nah, kemudian investor adalah apa? Nggak punya utang dan punya uang banyak. Disebut kondisi freedom. Inilah kondisi freedom, itu kondisi kebebasan adalah di sebelah kanan. Ya. Nah, sekarang dibilang tadi kalau mau punya wealth bisa nggak kerja tapi uangnya ada terus dan
tetap standar hidupnya sama, makanya harus ada di kondisi passive income. Ingetin gambar ini ya, gambar ini sangat penting soalnya. Oke, kondisi freedom. Sekarang saya mau masuk nih ya, ini kondisi sekarang. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba deng ada pandemi? Pandemi kena ke semua kuadran, nggak milih-milih, benar nggak? ESBI semua kena pandemi. Tapi apa bedanya? Apa bedanya 4 kuadran ini terhadap pandemik? Lihat. Yang E bisa kagak ada lagi. Yang S bisa nggak ada lagi. So the true freedom, the true wealth adanya dari kuadran B dan I. This is sangat menginspirasi saya. Ya, yuk. Apa yang terjadi selama pandemi? Gini loh, ini saya ambil dari BPS ya, bisa dicari deh. Ini adalah data terbuka. Dampak pandemi 19 muncul jumlah pengangguran baru 9,77 juta. Ini posisi Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Tahun ini Agustus, ini kan bulan Agustus sekarang. Diperkirakan meningkat. Datanya belum keluar, tapi meningkat 7,15%. Jadi banyak sekali orang-orang yang ada di kuadran tadi E, ya, kena pandemi, akhirnya begini, oke? Nah, ini dia data di Agustus. Lihat ya, 9,77 juta, totalnya sebenarnya ada 29 juta. Karena ada yang pengangguran benar, ada yang juga pengurangan jam kerja karena kondisi pandemik dan nggak kerja, dirumahkan sementara. Artinya nggak digaji juga kan? Dan perhatikan brother sister bahwa di Indonesia, sorry I'm speaking for Indonesia, so for foreigners overseas, it might not be relevant to you guys, but maybe the situation also similar ya. Di Indonesia itu adalah level pengangguran tuh 7%. Tapi ada beberapa provinsi yang di atas itu, lihat ya, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku. Justru daerah-daerah yang cukup besar menurut saya, ya. Betapa pandemik ini mempengaruhi dan berimpact kepada kehidupan, ya. Kemudian, ini slide berikut. Apa yang terjadi terhadap kondisi para lulusan perguruan tinggi? Lihat nggak? Di 2019 justru banyak pengangguran dari anak-anak yang baru lulus kuliah. Bahkan tahun ini makin banyak. Ya, tanpa saya tanya, coba masing-masing bisa angkat tangan sendiri. Berapa lulusan tahun ini yang lulus dari universitas? Banyak, S1, S2, banyak. Apakah mereka bekerja? Belum tentu. Kenapa? Karena lapangan pekerjaannya berkurang jauh banyak. Ini luar biasa, ya. Kalau ini terus berlanjut dan kita nggak tahu kapan ini pandemi bisa selesai, artinya yang usia produktif, yang sudah bekerja, tidak bekerja, yang baru mulai bekerja juga nggak bisa kerja. That's the situation, gitu. Makanya penting sekali untuk am I free? Apakah saya bebas? Apakah saya merdeka? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan gitu, ya. Now, saya ini bagus nih video ya. Coba ini relevan dengan yang tadi saya jelaskan, oke? Ini adalah kondisi yang terjadi sekarang di masyarakat. Silakan nikmati videonya sambil merenungkan. Oops, sorry. Di masyarakat ini ada 4 kelompok manusia. Kelompok pertama, banyak uang tetapi tidak punya waktu. Kelompok kedua, mempunyai waktu, tidak mempunyai uang. Kelompok ketiga, tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai waktu. Dan kelompok keempat, mempunyai uang dan mempunyai waktu. Ada di kelompok manakah Anda sekarang? 1, 2, 3, atau 4?
Jikalau punya pilihan, ingin berada di kelompok manakah Anda? Oke, pertanyaannya jawab masing-masing. Mau di kelompok mana? Boleh juga di chat ya. 1, 2, 3 atau 4. Oke? Yang pasti adalah kalau saya maunya di 4. Banyak uang, banyak waktu. Itu adalah kondisi di mana bilang tadi freedom to choose, punya lifestyle. Sekarang, gimana caranya untuk bisa nyampe ke kelompok 4 ya? Ini saatnya untuk mulai membangun bisnis menuju passive income dan kebebasan. Kuadran sebelah kanan itu kuadran freedom, bukan kuadran sebelah kiri, kuadran stres. Oke? Nah, sekarang mulai pindah ya dari kiri ke kanan. Nah, dalam mindset dulu pindah. Saya pindah gitu ya. Terus pertanyaannya, oke, mau pindah ke kanan deh, ke B. Ini kan B kayak gini ciri-cirinya nih ya. Pekerjaannya relatif mudah dan stabil, punya banyak waktu, dan yang pasti nggak ada utang. Pasti nggak ada utang, dan bentuknya passive income. Jadi model bisnis apa yang menuju ke passive income dan kebebasan itu? Karena mau freedom. Balik ke bukunya Robert Kiyosaki, The Cash Flow Quadrant, ini yang Robert katakan bagaimana menuju kondisi passive income dan freedom. Adalah perhatian, 1, buka usaha dong. Usahanya tapi masih yang besar, bukannya usaha yang S. Harus bisnisnya adalah di atas 500 karyawannya, di atas 500. Ya. Nah, berarti mesti punya modal, mesti punya juga skill. Menjadi seorang business owner langsung ya. Nomor 1 adalah punya modal cukup gede lah ya, karena tiap bulan gaji karyawan 500 orang. Ya, dahsyat. Yang kedua adalah punya franchise. Punya franchise, bukan beli franchise-nya, tapi punya franchise-nya. Di-franchisein ke orang-orang, itu baru beneran namanya franchise dan passive income ya, bukan beli franchise. Oke. Yang ketiga adalah ini, network marketing. Nah, ini dia. Pilihannya kan gitu kan ya, di antara 3 pilihan ini silakan Bapak Ibu, brother sister, pilih deh. Kalau mau pindah dari kuadran stres ke kuadran freedom, ke kuadran yang penuh kebebasan, pilihannya 3. Sanggup yang mana? Ya, semuanya pilihan. Tapi ada pilihannya loh, ada kemungkinan bisa jadi punya freedom loh, ya. Oke. Terus ini juga salah satu yang menarik. Ini hasil dari konsultan ya. Sejak COVID, sejak pandemik, ini perilakunya orang-orang tuh berubah, yang disebut new normal. 1 apa? Orang sangat concern sama health dan wellness. Imun tubuh, benar nggak? Vitalitas, jaga kesehatan, olahraga, minum vitamin, ya kan? Jaga tidur. Kemudian semua online sale, semuanya pakai online ya, pakai e-commerce. Terus juga digital marketing sama video konten, ya kan? Coba yang namanya sekarang orang pada pakai TikTok lah, IG lah, Facebook ya. Nah, Facebook itu urusan kecil ini. Local and global community sekarang banyak sekali bertumbuhan Facebook group yang isinya orang-orang banyak sekali, nggak cuma 1 negara, tapi banyak negara. Ya, ini adalah new normal. Yang terakhir, everything from home. Nggak cuma working from home, nggak cuma learning from home, belajar dari rumah, kerja dari rumah, tapi juga termasuk nonton bioskop dari rumah dengan ada Netflix, benar nggak? So now everything from home. This is the new normal. Terus gimana caranya bisa melihat ini sebagai peluang saya pindah ke posisi yang namanya passive income dan kebebasan, ya? Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau mau mulai punya bisnis di era new normal mesti apa sih? Ini brother sister, sebaiknya ya e-commerce. Jadi gini, ya deh saya mau punya bisnis, buka toko ya. Lah buka toko siapa yang datang lihat tuh, mall sekarang pada tutup, benar nggak? Ya, jam-jamnya mall jadi dibatasin. So pergi ke e-commerce online. Terus of course modal terjangkau karena nggak sanggup. Ini para karyawan yang gajinya terbatas ya. Disuruh bikin usaha, kalau modalnya besar ya nggak bisa. Jadi mesti punya modal terjangkau. Dan harus berkolaborasi, nggak bisa sendirian. Kalau enggak, dari ujung ke ujung gimana caranya? Marketnya harus global, potensinya besar, resikonya masih kecil. Kenapa? Ya karena modalnya juga nggak banyak ya. Terus bisa untuk semua segmen, siapapun bisa lakukan.
dan bisa diduplikasi, dan yang pasti harus bisa diuangin, benar nggak? Kalau nggak ngapain punya bisnis nggak bisa diuangin, dan terus menghasilkan residual income sehingga tadi bisa punya kekayaan di mana bisa memutuskan untuk berhenti bekerja tapi tetap terjaga standar hidup, bisa diwarisin dan ada support system. Brother Sister ini adalah kerangka framework kalau mau memulai usaha baru. Siapapun yang saat ini terkena dampak pandemi, it's okay. It's okay. Maybe ini adalah the second chance, ya. Yang Tuhan bilang, okay, this is your new life. New life, new normal, new activity, new ideas. Dengan ini kerangkanya. Dan lihat tadi bahwa perubahan apa di new normal, kalau mau tahu bisnis apa yang menarik, ya ini. Right? Nah, sekarang lanjut ya. Ini karena kita mau dengar ke sharing-sharing orang-orang yang survive di masa pandemik ya. Jadi tadi mesti kolaborasi karena kalau gimana dong ya, terutama orang-orang yang masih bekerja. Yang masih bekerja loh, is okay. Tetap bisa mulai bangun. Carikan partner. Harus punya partner di mana kita bisa berbisnis bersama. Maka salah satu yang saya tawarkan adalah Beachworld sebagai partner global, ya, kolaborasi bersama Beachworld. Siapakah Beachworld? Ini adalah korporasi global karena udah ada di lebih 30 negara. Dan Beachworld bergerak di industri yang sedang ngetrend, health and wellness. Tadi kan gitu kan, new normal, semua orang maunya sehat. Kalau bisa jangan sakit gitu ya. Karena biarpun udah divaksin, tetap bisa sakit, tetap bisa kena COVID. So health is very aset, ya, kesehatan itu adalah aset gitu. Nah, Beachworld menariknya bergerak di industri itu. Wow, itu kolaborasi luar biasa ya. Jadi partner yang cocok gitu ya. Apa sih yang Beachworld lakukan? Nah ini adalah solusi hidup sehatnya health and wellness dari Beachworld. Ada Alpha-Spin untuk menjaga lingkungan supaya harmonis. Ada Angel Moon, itu napkin untuk perempuan dan juga untuk pria. Nanti tanyakan sama yang mengajak di sini ya. Alpha Meta, makanan sel yang bikin kita sehat dan awet muda loh ya. Vitomax, antivirus. ISO yang baru. Kalau bilang saya mau lansing. Saya mau lansing tapi sehat. ISO adalah solusinya, iSolution ya. Ini luar biasa, ada program 14 hari di mana bisa turun berat badan. Aduh dahsyat deh. Nanti mudah-mudahan akan ada sharing ya tentang produk ini ya. Dan harus bisa tidur nyenyak. Saat pandemik sekarang pun harus tidur nyenyak. Makanya ada kasur JMS3 Mattress. Ini adalah produk-produk yang ada di Beachworld ya. Tanyakan sama yang mengundang bagaimana caranya bisa berpartner dengan Beachworld dengan modal sangat terjangkau, ujung-ujungnya bisa mencapai kebebasan, gaya hidup bebas, gaya hidup kaya. Oke? Now, oke, nanti tanya sama yang ngundang tentang Beachworld, belajar produknya. Terus dapatnya apa? Dapatnya apa? Kan gitu. It is about money, ya. Betul nggak ya? Kan mesti punya uang gitu. Nah, ini dia marketing plan-nya Beachworld. Tadi ujungnya adalah di passive income. Kayak di kuadran kanan punya kebebasan, income-nya dimulai dari $500 seminggu. Oh, berarti kalau Indonesia tuh kurang lebih 7 jutaan. Oke nggak? Oke ya, 7 jutaan seminggu sampai $800.000 per bulan. Ini bukan rupiah ya Bapak Ibu, ini dolar. Dan ini adalah bonus-bonus yang diberikan oleh Beachworld karena kita berkolaborasi dengan Beachworld. Karena kita berafiliat dengan Beachworld ya, karena kita kalau istilah sekarang adalah boleh dibilang affiliate marketing, boleh juga sebagai dropshipper. Oke, nggak perlu beli barang nyetok kagak. Ini adalah zamannya sharing ekonomi, zamannya kolaborasi dan affiliate. Maka dengan modal sangat minim ya, sangat terjangkau bahkan oleh para pekerja di level apapun bisa mulai bisnis ini. Ya, nggak mesti yang, waduh, saya kan gajinya baru dikit, tetap bisa. Dan ini adalah semua bonus-bonusnya. Ya, luar biasa deh pokoknya. Mulai berpikir gimana caranya
punya sumber income lain bukan hanya dari gaji. Oke. Nah, terus kenapa perlu support system? Kan tadi gitu ya, bisa ada support system. Kenapa? Nah, ini kenapa penting? Karena ini loh, brother sister. Karena nggak semua orang punya background bisnis. Dan itu bisnis kalau mau jadi gede, mau jadi menghasilkan passive income, harus bisa diduplikasi dengan mudah dan berkelanjutan, sustain, berkelanjutan, nggak cuma beberapa tahun tapi bisa lama ya. Menghindari coba-coba trial and error juga sangat membantu untuk orang yang baru mau mulai bangun bisnis, karena mindsetnya karyawan itu sangat beda dengan mindset yang B, ya, gitu ya, tentang leadership, people skill, ya enggak ya, mentalnya gitu ya, apalagi saat misalnya masih bekerja dan ini masih part time di bisnisnya, maka sangat membantu dengan support system. Dan of course yang penting adalah personal growth, harus naik kelas, harus dari yang tadinya saya banyak sekali, nanti mungkin ada sharing yang menarik ya, bahwa orang-orang yang tadinya hanya karyawan-karyawan biasa, tapi karena ikut support system, ikut bisnis ini, akhirnya mereka bertumbuh jadi orang luar biasa, ya. Itu menarik itu yang nggak bisa didapat di pekerjaan biasa, ya, di kantor nggak ada ya. Terus apa namanya? Namanya adalah FFG, support system FFG. FFG itu kasih apa sebenarnya? Yes, kita dibimbing, tapi apa sih yang FFG lakukan? Ini, membangun entrepreneurship. Ya, mental, mindset, karakter, attitude, value, leadership, people skill, business skill. Ini adalah yang perlu dimiliki untuk oleh seseorang yang mau bilang, saya mau pindah kuadran, saya mau financial freedom, ya, saya mau passive income. Dan kan kita nggak bisa sekolah, karena misalnya masih kerja. Gimana dong cara sekolahnya? Makanya ikut FFG, karena FFG ada program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan semua orang. Oke, dan ini terjadi di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia ya. Oke, mau dengar siapakah sosok di balik FFG itu? Yuk, dengerin ini lihat ya, ini video sangat ringkas, sangat cepat, sangat pendek, tapi memberikan gambaran siapakah sosok seorang Pak Onggi Hianata sebagai founder FFG. Beliau terkenal sebagai global speaker dan inspirator. Menulis buku Value Your Life, tokoh utama dari film Terbang Menembus Langit, founder of FFG, Freedom Faith Net Global, dan founder of Value Your Life, a life-changing bootcamp. Beliau adalah Bapak Onggi Hianata. Beliau mendapatkan pengakuan bukan hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Rekognisi Pak Onggi dimulai dari Indonesia dan beredar ke negara-negara di Asia dan Eropa, dan juga ke Afrika hingga ke Amerika. Inspirasi? Wow. Oke, nah sekarang lihat ya, bahwa Pak Onggi Hianata itu, ini kondisi pada saat offline. Sebelum COVID, di mana semua orang masih bisa ngumpul bareng, bisa terbang ke sana ke sini ya, lihat ya. Di banyak negara, dimanapun ada FFG meledak luar biasa. Indonesia, Kambodia, Hong Kong, ya, termasuk di Afrika yang di bawah ada Mali. Ini hanya beberapa aja. Lihat ya, semua ruangan penuh. Ini juga, bahkan sampai ke Vanuatu di daerahnya Pasifik, Oceania. Keren banget kan? Ini adalah kondisi pada saat sebelum pandemi, di mana FFG bisa menyentuh hidup banyak orang. Pak Onggi Hianata dan para leader-leader FFG, mereka dengan hati sangat besar gitu ya, membangun di setiap negara. Gini, sekarang kan udah nggak bisa offline, Bu. Gimana itu pertemuannya, gimana? Dahsyat tau nggak? FFG dengan sangat
cepat beradaptasi dengan kondisi pandemik. Sangat cepat. Pak Onggi Hianata tahu bahwa ini pandemi orang nggak bisa ngumpul. Gimana caranya bahwa semua orang yang mau pindah kuadran, yang mau belajar, yang mau bertumbuh, yang mau freedom to choose, tetap bisa melakukan. Gimana caranya? Ini di Februari kemarin ada namanya acara virtual DNN Night, ya, Glorious Life Changing. 2 hari. Dihadiri oleh saya nggak tahu berapa puluh negara, ya, berapa ratus atau berapa ribu orang. Ini adalah pembicaranya, 14 pembicara dunia yang hadir 2 hari itu secara virtual. Mau tahu nggak seperti apa virtualnya FFZ melakukan training virtual yang sangat glorious, yang bahkan menurut saya adalah itu melebihi training offline. Ya, dan ini sama dengan seperti kualitasnya para speaker-speaker di luar sana yang mendunia, ya. Yuk, saya bagi sedikit ya. Seperti apa sih acara virtual trainingnya FFG? Kan kalau offline oke, tapi kalau online, jangan salah, online juga dahsyat banget, ya. Nih, yuk, ini behind the scene, ya. Bentar. Welcome to Global Dynamic and Appreciation Night Virtual. I'm so incredibly happy to be here, and I hope you are too. And I'm here not alone. I'm live from Jakarta, Indonesia, and I'm connecting with Casey. Hi, Casey. How are you doing? Hi, Amelia. I'm so excited to be here today. Hi, everyone. Greetings, especially to everyone. Welcome to this much awaited, much talked about Dynamic and Appreciation Night organized by Freedom FaithNet Global. Let us welcome our one and only and our beloved Mr. Onggi Hianata. Thank you so much. Okay. This program we designed for who want to move to the next level in his life. Luar biasa banget ya pokoknya. Nah ini ya, selain tentang bisnis, karena kita maunya freedom dalam segala hal, maka FFG juga mengadakan acara-acara sosial di banyak negara. Ya, ini salah contohnya. Dan ini serentak waktu itu diadakan beberapa tahun lalu, oke. Serentak donor darah di seluruh tempatnya FFG. Di hari yang sama. I think this is a good idea ya di masa pandemik di mana orang perlu darah, kalau kita bisa donate, then it's good. It's an FFG love movement, oke? Dan brother sister yang membanggakan adalah FFG telah memecahkan 5 rekor dunia. Asli, 5 Guinness World of Record. Lihat ya di sebelah kanan bawah ya. Ini ada sertifikat bahwa FFG memecahkan 5 rekor dunia.
That's how fantastiknya platform FFG. Nggak cuman ngurusin gimana menjadi seorang business owner, tapi juga menjadi seorang manusia yang komplit. Oke? Now, sekarang ini saya mau cuplik ya kata-katanya Albert Einstein. Benar banget. Di tengah kesulitan, terdapat kesempatan. Di tengah pandemik sekalipun, ada kesempatannya. Jadi lihat positifnya. Yes, maybe ini the second chance, kesempatan kedua. Oke, ya, ambil kesempatannya nih, lagi dikasih. Jangan ngedumel dengan kesulitan, tapi ngelihat. Bahkan seorang Einstein loh ngelihat loh, di tengah kesulitan terdapat kesempatan ya. Nah sini, entrepreneurship, menjadi seorang business owner tuh apa sih? Menjadi menjalani beberapa tahun dalam hidup Anda yang kebanyakan orang lain nggak mau. Males takut nggak bisa gitu ya. Tapi kalau dilakukan, Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda yang kebanyakan orang lain nggak bisa mendapatkan. Hasilnya itu apa? Freedom. So one day bisa berkata, yes, I have freedom. I have freedom to choose. Saya punya freedom lifestyle. It's about decision. Untuk berani melangkah, mengambil kesempatan ini, keluar dari kondisi yang sulit ini, menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang punya kebebasan, menjadi orang yang sesungguhnya merdeka. Ya, itu sharing dari saya malam ini. Nah, sekarang kita mau dengar ya. Saya mau ngundang, karena gini, saya mengundang seseorang yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Orang ini cantik, masih muda. Dulu backgroundnya beliau adalah seorang top manager, jadi karyawan. Oke, tapi sekarang sudah bilang, yes, I am free. Ini dari Kambodia, namanya adalah Miss Terry Ang. Saya pada saat interview beliau dalam bahasa Inggris ya, teman-teman, brother sister, nanti ada penterjemah yang akan menerjemahkan perkataannya beliau. Okay, so please welcome Miss Terry Ang. Hi, Terry. Hi, Sister Trish. How are you? Good. How are you? Yeah, I'm great. Always great. And you? Yeah, I'm so excited to see you here. Thank you for the time to come to this webinar. So, Terry. Oh, is there anybody will translate? Yeah, I believe so. Who is the translator? Okay, let's start. Yeah, my first question. Terry, can you share to us what is your background? Yeah, thank you, sister. I was working in a U.S. trading company as an operation manager. Oh, hold on. Ini si Cak bilang di unmute. Bentar ya, Cak. Fit anybody. Bentar. Ini ya canggihnya. Okay, now I'm okay. Okay, yuk. Thanks, Cak. The question is, I asked Terry, what is her background? Background Anda apa? I was working as an operation manager in U.S. trading company. Dulu saya bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan trading Amerika. Okay. What was your last position? Posisi Operation manager. Oh, manajer operasional ya. And why you decided to start a business at that time? Kenapa pada saat itu Anda mau mulai bisnis? Yeah, thank you, sister. Actually, I always wanted to have my own business. But, thinking about having my own business, I think a lot of things, like the capital, like the knowledge, the skill, everything. Ya, saya sebenarnya dari dulu memang pengen punya bisnis sendiri, tapi banyak sekali kendala yang saya pikirkan, misalnya modal, ya terus keterampilan, pengalaman, dan lain-lain. Yeah, so I find it not easy. I need to working for a while and then saving money, saving experience, the skill, connection, everything. That's what I thought when I want to have a business.
Jadi memang tidak mudah karena saya pikirnya saya harus kerja dulu, nabung duit dulu, menyimpan uang dulu, terus memiliki semacam keterampilan dulu, pengalaman, koneksi dan lain-lain, baru saya bisa punya bisnis saya sendiri. But you know, when I met this business, totally 100% different. Tapi ketika saya bertemu bisnis ini ternyata 100% berbeda. I remember I met a Singaporean in Singapore. He introduced this business to me. Saya ingat sekali, saya bertemu seorang dari Singapura, ya di Singapura ketemunya dan beliau memperkenalkan saya dengan bisnis ini. So, you know, when he told me about the capital, I like, oh my God, only $1,000. Wow. Ketika dia bilang modalnya itu cuma $1,000, saya bilang oh ya ampun gitu. Yeah, and then he talking about the business platform, you know, global business, and then there is a community that can at the same time redirecting your life, you know, a lot of things that he told me that time. Jadi beliau juga berbicara tentang platform bisnisnya, ya tentang modalnya, komunitasnya, bagaimana komunitasnya memberikan juga arahan hidup, ya pada saat itu banyak yang diceritakan oleh beliau. So because I wanted to have my own business, when I see the capital is small and then the opportunity is big, at that time when they said about network marketing, you know, I like a little bit pause, you know, a step back a little bit and think it again. Jadi ketika itu kan beliau bilang bahwa ya memang saya pengen punya bisnis dengan modalnya beliau bilang kecil sekali tapi peluangnya sangat besar ya, tapi ketika beliau menyebutkan bahwa ini adalah network marketing bisnis, saya agak mundur sedikit ya. Jadi saya masih berpikir-pikir. Yeah, but thanks God because that time I give my chance a try because I see the product why is very interesting. Yeah, that time is a sanitary napkin. Jadi, tapi untungnya pada saat itu saya mencoba dulu ya, saya kasih kesempatan pada diri saya sendiri untuk coba dan juga karena juga pada saat itu produknya memang menarik pada saat itu adalah pembalut wanita. Yeah, because in my mind I always think of if I have my own business, of course the product have to be the needed one and the market share is have to be global, something like that. Dan karena pada saat itu saya juga mikirnya kalau saya mau punya bisnis sendiri, saya mau produknya itu memang yang dibutuhkan orang lain, marketnya juga global. Yeah, so that's when I decided to start this business. Makanya saya memutuskan untuk memulai bisnis ini. Yeah. So you started as a part-timer? Yeah, as a part-timer for more or less around 2 years before I totally resigned from my job. Saya menjalankan bisnis ini sebagai part-time, setelah 2 tahun baru saya mulai berhenti bekerja. And then you saying that you was introduced this business from other country. Yeah, when I joined training in Singapore, I was introduced by a Singaporean over there. Jadi Anda diperkenalkan ke bisnis ini dari orang asing. Ya, pada saat itu saya menghadiri sebuah training di Singapura, terus saya diperkenalkan bisnis ini oleh orang tersebut. Wow, yeah. Fantastic ya. So this is really a global business, huh? Yeah, it's truly a global business. Until now, I feel so proud that I made decision that day. Saya memang ini adalah bisnis yang global dan sampai sekarang saya bangga sekali bahwa saya membuat keputusan ini pada saat itu. So now can you say that you have a freedom already, Terry? Yes, for sure. You know, I just actually not recently but quite several years ago I used to joke with my team. I said, you know, when the feeling when you wake up, you know, you don't need to receive somebody phone call chasing you to do something, you know. Ya, ini yang disebut freedom ya, disebut kemerdekaan. Ya, betul sekali karena beberapa tahun selalu saya ingat saya pernah sharing dengan tim saya bilang ke mereka sangat beda sekali perasaannya, bangun tidur, nggak mesti terima telepon, dikejar-kejar pekerjaan. Yeah, actually it's more than just a word freedom to me, you know, it's include everything. It's include a lot of blessing that I got, not just a freedom of time, financial freedom, but at the same time I got a lot of personal quality as a person.
Jadi buat saya juga ini lebih dari sekedar kebebasan yang artinya ini banyak berkatnya selain kebebasan keuangan, kebebasan waktu, tapi juga saya mendapatkan banyak sekali pertumbuhan pribadi atau keuntungan pertumbuhan pribadi dari sini. Yeah, because from what you mentioned in the slide just now is FFG has many personal growth program that also shape me and my mentality, emotionally, spiritually. In this 4 part of my life have been shaped by FFG system. Yeah, so it's more than just a freedom for me. Jadi memang ini lebih dari sekedar kebebasan, karena seperti yang tadi Ibu Tris ceritakan di slide ya, bahwa FFG itu punya program-program program pertumbuhan kepribadian, mentalitas, personality, spiritual bahkan ya. Jadi itu saya merasa dibentuk di FFG di situ. So network marketing truly can give us financial freedom. Exactly. Yeah, exactly, sister. And Jadi also I can say that life freedom, you know. Jadi memang benar-benar network marketing ini bisa memberi Anda financial freedom ya, betul sekali, dan bukan hanya financial freedom tapi juga kebebasan kehidupan ya, bukan hanya kebebasan keuangan. So amazing. And you, a person like you with the employee background can come up, become a true businesswoman that I believe also already touch a lot of people in Cambodia. Yeah. So can you share a bit what is now in Cambodia after you join into this business and this FFG community? Yeah, thank you, sister. Actually, I first joined myself alone in November 2012, and then I start seeing big picture in FFG after I joined bootcamp in January 2013. Ya, jadi Anda kan sudah menjadi dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis, dan sekarang juga sudah menyentuh banyak sekali orang di Kamboja. Bagaimana di Kamboja setelah Anda join FFG? Dulu saya sendirian di November 2018 itu memulai bisnis ini sendirian. 2012. Dan saya 2012. Ya. 2012, sis? 2012. 2012 join and bootcamp 2013. Yeah. Oh, okay. So join 2012 dan setelah bootcamp 2013 mulai bisa melihat gambaran besarnya di FFG setelah itu. Yeah, so I bring since after I joined bootcamp, I bring FFG back to Cambodia because I see a lot of, for me, it's a hope. It's a hope for a person like me, you know. If you're talking about my behind me, there's a lot of past disappointed. Buat saya ini adalah suatu hal yang perubahan sekali ya, dan saya kemudian setelah bootcamp itu saya membawa FFG kembali ke Kamboja, dan buat saya ini adalah semacam harapan untuk orang-orang seperti saya yang memiliki masa lalu yang banyak sekali kekecewaan. Yeah, so I found that FFG is not only can give me financial freedom, I mean like in terms of global business opportunity, but at the same time can give me a quality life that I can bring back to my own people, you know, my friends, my female friends, everybody in Cambodia. And it's really happened now. Dan buat saya ini memang ketika saya menemukan FFG bukan hanya menemukan kebebasan keuangan saja atau peluang bisnis global, tapi juga mendapatkan kualitas hidup untuk saya, semua orang-orang yang saya kenal di Kamboja, termasuk wanitanya dan yang lain-lainnya juga, untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yes. Wow, fantastic. Terry, can you share, beside the business activity in Cambodia, is there any life activity as well that you bring to Cambodia? And yeah. Thank you, sister. I see, because I remember I joined one of the program in FFG in Indonesia, network camp. Yeah, and then I see the FFG Love Movement, which is a charity activity. Apakah di Kamboja Anda hanya melakukan kegiatan bisnis? Apakah ada bagian sosialnya?
Ya betul sekali, karena di Jakarta saya pernah ikut training yang namanya Network Camp, dan di situ juga ada FFG Love Movement yang berupa kegiatan sosial. Yeah, you know, it's also kind of a joke. Also, there's a history of joke. Then we thought that, okay, everybody see that we're doing the network marketing, you know, and then if we want to do kind of contribution to humanity, how they think about us, you know, that kind of, we still worried about how people see us. Ya sebenarnya kami juga ada kekhawatiran dari pandangan masyarakat karena mereka punya stigma sendiri terhadap network marketing, dan ketika kita mau berkontribusi kita ada kekhawatiran juga di situ. Yeah, so we first I didn't announce to all my team. I just start, okay, with my daughter birthday, we give to the slum, to the children in the slum, and then after that we start doing the blood donation. Yeah, and then after that we start doing the charity work. We collect money from all the members, and then we really do it, and we really did it every year, especially for the blood donation alone. We do it at least 4 times per year. Yeah. Wow. Ya, yang di awal-awal sih saya tidak lakukan bersama dengan tim saya, tidak saya umumkan. Jadi dari personal dulu, dari ulang tahun anak saya memberikan berbagi dengan anak-anak di jalanan, kemudian baru ke donor darah, kemudian sosial untuk mengajak teman-teman di tim saya juga. Setiap tahun ada social activity dan donor 4 kali setahun. Terry, is there any photo that you can share to us? Yeah, I have some. How is Cambodia now? Wow. Cambodia now is, I think, same situation in Indonesia. We are under pandemic. About the last event, the big event that you had in Cambodia. Is there any photo? Yeah, I have some. Ya, Anda punya fotonya yang di Kamboja, event-eventnya? Yeah, actually, before the pandemic, we have 2 big events in Cambodia, attended by our founder and all the leaders from many countries as well. So I would like to share this photo. Jadi sebelum pandemi, kita ada 2 event besar di Kamboja, dihadiri oleh founder dan juga leader-leader dari seluruh dunia. This was the picture when I first joined Bootcamp. Ini adalah foto pertama kali saya join Bootcamp. Wow. Yeah, and then this with my founder and my leader. Ini dengan founder saya dan juga leader saya. And this one is when we first start our workshop, you know, sometime in 2013. Ini pertama kalinya memulai beberapa produk workshop. Yeah, our Vaticel. Wow, starting big kecil kami. Yeah, and this is the Mulai event membesar ya. Yeah, we did in 2019, 2 times. Yeah, business and life inspiration and DNA. Yeah, this is a 2 event we did. Yeah. Woohoo! Yeah. Fantastic. Ya, ini 2 kali di 2019 ada inspirasi kehidupan dan bisnis, dan juga ada DNA Night. Terry, so amazing, you know, very inspiring. Can you imagine you with the background as an employee, as a manager, starting by part-timer, and now already have a huge organization, truly become a business woman and have your freedom to choose. That's fantastic. Yes, very inspiring. Thank you. Ya, sangat menginspirasi sekali karena mulai sebagai seorang karyawan, sebagai manajer part-time di bisnis ini, kemudian sekarang sudah memiliki organisasi yang sangat besar, seorang wanita pebisnis, ya, memiliki kemerdekaan untuk memilih, ya, luar biasa. Terima kasih. So Terry, anything that you want to say to the young generations or to people that have the same background like you previously? Yeah. Ada yang ingin dikatakan kepada orang-orang yang masih lebih muda atau orang yang backgroundnya sama dengan Anda? Thank you for the question. If I have a chance to talk to everyone in the world, I mean, like all the youngster in the world, I want to tell them that remember to choose the right mentor, right community in your life. Ya, yang kalau saya boleh memberikan perkataan pada teman-teman yang masih muda, jangan sampai salah memilih mentor dan komunitas untuk hidup Anda.
Yeah, so you don't need to spend time, wasting time going round and round. Like what I've been through, 16 years in working, and then a lot of try and error in my married life. Jadi nggak perlu keliling-keliling buang-buang waktu ya, seperti saya dulu harus 16 tahun bekerja, kemudian banyak trial dan error juga dalam kehidupan pernikahan saya. If today you have a chance to know FFG, kalau Anda punya kesempatan sekarang untuk mengenal FFG, yeah, start right away. Langsung mulai saja. You will find your own passion and mission in this business. Anda akan menemukan passion Anda, visi dan misi Anda di bisnis ini. With the right mentor, dengan mentor yang benar, you will save many years. Okay, you will save many years. Anda akan benar-benar hemat bertahun-tahun waktu. Yeah, that's what I want to tell. Itu yang ingin saya katakan. Terima kasih. Thank you for the sharing, Terry. Very inspiring. All Thank the you, best. Hope You pandemic too. will be over soon in Cambodia and all over the world. Yes, thank you. Thank you. So, brother sister, luar biasa ya. Sangat terinspirasi loh. Seorang perempuan dan pekerja, tapi akhirnya bisa memberanikan diri untuk pindah kuadran. Oke. Nah, sekarang saya mau undang pembicara kedua, yang kali ini adalah seorang pria yang sukses luar biasa, ya. Backgroundnya juga seorang pekerja tanpa panjang lebar, dan sekarang menjadi seorang global business owner dan investor, ya, dan menjadi mentor seperti tadi yang Terry bilang. Oke. Saya mengundang Bapak Matias Kasih. Halo Tris, apa kabar? Merdeka. Merdeka Pak. Aduh, ini saya senang banget. Merdeka. Merdeka ya. Yes, thank you udah diundang di sini. Saya ya malah terima kasih Pak Matias ada waktu untuk ngobrol-ngobrol di sini. Karena yang saya tahu Pak Matias sibuk banget, banyak kegiatan. Ya, aduh luar biasa banget. Thank you so much Pak Matias. Tanpa panjang lebar karena berhubung waktu dan banyak yang saya mau tanyain yang kita mau belajar nih. Pak Mat, Ya. Pak Matias kan sebelumnya seorang direktur, nggak cuma sekedar manajer gitu ya. Kenapa? Udah posisi begitu nyaman, akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis dan network marketing pula. Pertanyaan yang menarik. Oke. Bukan satu kebetulan ya. Tadi Terry juga start dari karyawan ya. Jadi ya saya mulai dikenalkan dengan bisnis jaringan itu 2001 by the way, Tris. Jadi kalau ditanya apa yang membuat saya terjun di bisnis, mungkin salah satu adalah history. Jadi papa saya dulu pedagang gitu ya, buka toko, tepatnya di Majestic gitu ya, tahu ya, di Majestic toko gitu ya, karena memang pendidikan cuma SMA gitu ya. Jadi mungkin itu yang membawa ada history gitu ya, latar belakang itu yang saya suka diajak ke toko gitu ya, melihat orang jualan. Jadi walaupun saya sudah bekerja, terpikir juga untuk punya usaha sendiri, jualan, intinya jualan lah gitu ya. Tapi along the way di situ mulai berpikir juga bahwa saya tidak mau tergantung sama satu sumber penghasilan, just in case gitu ya, pengalaman. Jadi dulu sudah sempat terpikir, cuman belum tahu nih apa sih gitu ya. Kalau kenapa-napa sama perusahaan gimana gitu ya. Nah, itu yang membuat saya mulai mencari source of income yang kedua ya, dan kebetulan kenalnya adalah network marketing. Tapi waktu itu juga sebenarnya saya nggak terlalu melihat ini sebagai MLM-nya. Saya waktu itu cuma melihat ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan ya, jualan real, ada produknya, make sense ya kan, nggak aneh-aneh, nggak 100% keuntungannya gitu ya. Tapi ya sekitar 10%, 15%. Which is saya di consumer goods dulu juga kurang lebih seperti itu gitu ya kan.
So that's it gitu. Start seperti itu. Wow, direktur loh Pak, nggak main-main. Ya. Karena Prosesnya kan sebenarnya kalau bicara mengenai kerja, saya bekerja kan 23-24 tahun ya. Jadi kalau mau dibilang sampai di level global, senior level gitu ya, senior leadership, itu bukan terjadi dalam waktu setahun 2 tahun gitu loh. Ya kan? Jadi it's a process. Ya dimanapun menurut saya sama, nggak ada istilahnya cuma dalam satu telapak tangan kemudian balik dan you are there, except mungkin kalau misalnya kita adalah anak dari pemilik perusahaan tentunya ya. Ya benar. Nih Pak Matias, karena ini senior saya nih ya, senior saya, Pak Matias itu seniornya saya bahkan di dunia korporasi gitu. Pertanyaan, dulu kan pada saat Pak Matias masih bekerja itu kan dunianya tanpa COVID, tanpa pandemik, right? Sekarang ada pandemik nih. Boleh apa pandangan Pak Matias bedanya korporasi atau pekerja, apa yang mesti disiapkan oleh pekerja yang sekarang ini ada pandemik dibandingkan dulu misalnya? Tantangannya pasti beda ya Pak ya? Buat yang sedang masih bekerja sekarang gimana tuh Pak? Ya, sedikit sharing kali ya. Kalau di tempat saya kerja di salah satu perusahaan FMCG yang lumayan besar gitu ya, global, Unilever waktu itu. Dan saya juga termes-mes sama teman-teman senior saya, kerja 30-40 tahun, nggak kebayang, ya kan? Bahkan sudah pensiun masih tetap kerja bisa sampai 10 tahun lebih gitu, continue. Nah, itu balik lagi bicara mengenai history gitu ya, tahun 70, tahun 80, tahun 90. Sebenarnya kalau mau kilas balik, saya bisa cerita juga sama seperti industri zaman dulu sama industri zaman sekarang. Totally sudah berubah signifikan, ya kan? Mungkin Tris juga masih ingat gitu ya, orang tua kita, teman-teman yang di forum ini ya saat ini mungkin yang seumuran gitu ya, yang masih milenial kayak kita ya, punya orang tua atau punya kakek nenek gitu ya. Dulu kerja itu pasti bicaranya adalah pensiun, mencari pegawai negeri. Coba ya, saya mau lihat di chatting, benar nggak? Pegawai negeri adalah salah satu tempat di mana orang dulu itu nomor 1 menjadi pegawai negeri. Karena dengan demikian dapat pensiun. Betul. Ada yang jawab betul. Pensiun. Karena semua orang mengharapkan pada yang tadi kalau nggak salah Tris bilang gitu loh, bahwa kita mendapatkan kepastian setelah usia tertentu ya usia tertentu kita pensiun, tetap ada income. Masalah besar kecilnya itu poin kedua. Yang penting saya sudah nggak kerja, saya tetap dapat income. Kecil, ya wajar udah nggak kerja. Tetapi untuk menghidupi saya sehari-hari sampai meninggal, sampai pasangan juga meninggal, saya dapat pensiun. That's why kenapa most people itu fokusnya adalah pegawai negeri, ya kan? Betul nggak? Yes, ini semuanya bilang yes gitu. Nah, di era modern kan sebenarnya konsepnya adalah yang tadi Tris bilang gitu loh, passive income dari sisi yang berbeda. Nah, along the way kalau saya melihat perjalanan ke sini, perubahan-perubahan yang terjadi kalau kita melihat juga semua perusahaan milik negara gitu juga sudah berubah. Kita lihat kampus, ya kan? Nah, perusahaan tempat saya kerja dulu orang mungkin bisa bertahan. Saya percaya, saya ada satu teman itu sampai 50 tahun, ya, rasanya 40 tahun, lebih dari 40 tahun kerja, ya, sampai pensiun dan diperpanjang. Sekarang masih enggak. Saya rasa that era is over. Even di tempat saya pernah bekerja. Kenapa? Perubahan sekarang ini sangat-sangat agile, sangat-sangat orang tuh tidak lagi merasa perlu kerja di satu tempat dengan sedemikian lama. Ya kan? Karena teknologi zaman dulu mana ada internet segala macam. Nah, sekarang 5 tahun yang lalu
terbayang nggak kita kerja dari rumah? Enggak. 90% perusahaan percaya bahwa nggak mungkin kerja dari rumah. Ya. Kami waktu itu sudah mulai. Waktu itu saya masih ingat, kita namanya agile working, kerja, ya kan? Ya kadang-kadang agile working nggak berarti kerja dari rumah, tetapi bisa kerja dari any place gitu untuk a certain people, gitu ya. Udah senang banget gitu. Tapi pernah nggak kepikir seperti sekarang? Enggak. Ya kan? Jadi COVID yang saat ini 2 tahun ini benar-benar merubah paradigma cara orang berpikir nggak? Absolutely dibolak-balik kita, bener kan? Dibolak-balik, dan itu kenapa? Karena kita kepepet. Kalau orang cuma berubah sedikit-sedikit, biasanya lama. Tapi begitu ada satu pressure yang kenceng, orang mau nggak mau harus berubah. Biasanya tuh pengambilan keputusan cepat banget. Ya, yang namanya Zoom, kalau Tris masih ingat ya, bahwa 4 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu kita sudah pakai untuk mulai meeting internasional segala macam. Tetapi gimana? Sebagian besar merasa, aduh, nggak bisa, saya di luar kota, jelek sinyalnya. Benar nggak? Malam nggak bisa, ya kan? Semua alasan pasti ada. Suaranya nggak bagus lah, inilah, itulah. Begitu COVID, stop. Saya tahu teman-teman saya di Indonesia Timur yang awalnya gaptek, nggak bisa. Pertanyaannya adalah sekarang harus. Karena mereka adalah PNS dan juga harus kerja work from home. Mau nggak mau dipaksa. Guru-guru sekolah anak saya sama gaptek. Dalam waktu 1 bulan, no choice. You have to use the computer. Saya mau bilang bahwa anak saya, ya, anak-anak SD mungkin mereka tuh lebih pinter menggunakan komputer, notebook, even mobile, ya, even Zoom, ya, in a certain. Halo Pak Mat. Pak Mat ada gangguan. Gitu kan? Gurunya kalah. Nah, ini yang saya bilang agile. Jadi saat ini totally beda 100%. Wah, dahsyat. Jadi kalau gitu ada saran Pak Matias untuk para yang dua angkatan nih. Angkatan yang masih employee, yang masih berjuang untuk tadi so-called mendapatkan pensiun yang biarpun angkanya kecil, dan angkatan-angkatan yang baru pada lulus untuk 2 generasi ini mendapatkan freedom, Pak. Oke. Sebenarnya kalau tadi kurang lebih Terry sudah cover poin gitu ya, sebagian poin itu sudah tercover. Jadi saya cuma ingin menggarisbawahi di dalam kondisi turbulen saat ini, with my regards kepada apa yang sekarang ini terjadi gitu ya. Nothing happens, pasti ada reasonnya gitu ya, pasti ada penyebabnya. Nah, with regards apa yang terjadi contoh di Indonesia, di other country juga pasti sama. Beberapa waktu yang lalu kita tahu Giants closing, ya kan? Sebelumnya Matahari juga close, banyak sekali tokonya, walaupun buka beberapa toko yang lain. And any industry, any corporate besar, kalau ditanya what will happen, saya juga nggak tahu apa yang terjadi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Ya, pada saat awal pandemi ini terjadi, saya juga berpikir paling 3 bulan, 6 bulan, it's over. Sekarang sudah hampir 2 tahun, teman-teman. Correct? Ya, betul. Hampir 2 tahun. So, pertanyaannya sebenarnya yang tadi Tres bilang itu buat kita semua, it's a good time. Ya, besok adalah 17 Agustus, hari kemerdekaan. Waktu buat kita untuk refleksi nih. Ya, sebulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, seberapa secure saya di tempat kerja.
Ya ini buat teman-teman senior maupun yang milenial yang terutama yang masih bekerja gitu kan, yang masih bekerja. Nah, kalau misalnya ada keraguan-raguan, mungkin poin saya yang pertama tadi, saya di awal mencari opsi untuk mendapatkan second source of income, ya kan? Dan kebetulan sama seperti Terry, ya sudah, the best apa kan nggak mungkin pindah kerja, apalagi zaman sekarang, ya kan boro-boro, nggak mungkin pindah kerja, do the part time, nggak mungkin bisnis langsung buka toko, benar nggak? Ya. Bagaimana saya lagi kerja? So one of the option adalah network marketing, di mana kita bisa lakukan part time after a certain period, growing, why not? Ini bisa menjadi kaki kedua. Saya masih ingat mungkin 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih gitu ya. Di perusahaan saya ada satu slogan, kita mulai start yang namanya think big, ya, mulai berpikir yang besar, start small, tapi mulainya kecil. We think big, start small, but we have to move fast. That's coming from corporate yang saya kerja, Unilever. Dia minta karyawannya itu berpikir besar, create your ideas, karena di tempat kita you can make mistake, no problem. The difference adalah when you make mistake, company yang take over if you fail, ya kan gitu kan? But as long as the mistake you make is tolerable, gitu ya. But you start small, do a test, do a trial, but you have to move fast, quick, you move fast, cepat, sehingga hasilnya begitu ini bagus, nggak disalip orang. Oke. Plus, salah seorang mentor saya, Billy Lim, menambahkan di situ, be patient. Di corporate kebanyakan orang nggak ada be patient-nya. Tetapi dari corporate saya mencoba mengambil itu, kalau di corporate ini bagus, saya kenapa nggak pakai untuk diri saya? Ya, saya aplikasikan. Yes. And network marketing basically cocok banget. Think big. We all think big. Pada saat 2001, even 2005 dan seterusnya, even sampai sekarang saya juga nggak bisa membayangkan, ya kan? Yang penting ada uangnya, menarik nih, bisa berkembang, ya kemana-mana, bisa ngembangin ke berbagai negara. Why not? But if we can imagine apa yang terjadi sama Terry, menarik nggak? Saya kira sangat-sangat menarik. Ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau start, khususnya milenial, ya, do it fast. Karena ini adalah kesempatan, masih muda, maksimalkan, ya, hajar bleh. Ini kesempatan, karena kalau tadi Tris bilang, itu udah 100% bisnis ideal. Iya kan? Kenapa? E-commerce. Ya sekarang apalagi yang non e-commerce? Iya kan? Bisnis yang ditawarkan tadi kan masuk e-commerce. Artinya saya bisa memasarkan di mana saja. Corporate membantu support 100% di situ. Global opportunity. Iya kan? Kemudian kita meleverage people, artinya kerjasama, kolaborasi, tapi tanda kutip bagi hasil, sharing. Why? Kenapa? Dan punya sistem yang jelas. By the way, karena ngomongin ini, boleh nggak, Tris, saya mau tanya sedikit sama Sis Terry juga di sini. Terry, saya menarik buat teman-teman yang milenial, ya, yang berpikir global nantinya. I would like to ask a question to Sis Terry. Terry, can I ask you a question? Yes, my pleasure, Pak. Boleh ya, Tris, karena saya pengen underline point ini menarik banget.
who introduced you this business? Is your friend? Is it your friend? No, actually, Is he Cambodian? no. No. Yeah. He's somebody foreigner. You don't know, right? Ya, Pak. Pak Matias, Yang sorry. memperkenalkan kepada Oke, Anda Iya, bisa iya, jadi iya. kan bukan teman ya, tapi orang asing kan, betul sekali. Ya, jawabannya betul, ya kan? Ya. So he's Singaporean, right? Yes, he is a Dia orang Singaporean. Singapura ya. Where do you meet him? Di mana ketemunya? Where do you meet him? In Singapore, Pak. In Singapore. Yeah. So he, Di Singapura. okay. So he approached you at the time, talking He about not- this opportunity. You know, actually, he didn't approach me. He approached the one that joined the training with me. Jadi sebenarnya dia bukan dia ngedeketin Ah. saya, dia deketin orang yang ikut training bareng sama saya. Love. So lihat ya, ini menariknya. Then you see the business, correct, Terry? Sorry, Pak. Yeah, it's okay. Jadi So Anda lihat bisnisnya ya. You know, The time he do the demo and then he talk about marketing plan, the business, I just stand behind and watch. He do the presentation to the other two women, not me. Jadi sebenarnya dia ngejelasin demonya, marketing plan-nya itu kedua orang di depan saya di belakang ngeliatin dia ngejelasin. and you are the one who's get the point and see, this is the opportunity. Tapi Anda yang ngeliat idenya dan Anda lihat ini adalah kesempatan yang bagus ya. And 2019, one podium, 2 times event, big event with thousands people. Yes, exactly, Pak. 2 times in 2019. Dan di tahun 2019 Anda sudah ada sebuah podium di mana ada 2 event besar di sana. Ya betul sekali. So, saya mau underline few points. Point number 1, investment. Okay, 1,000. If I'm not, if I correct, right, Terry? 1,000, around 1,000. Yeah, 1,020 exactly that. Okay. Modalnya tepatnya $1,020. Ya, sekitar $1,000-an lah, 1.200, 1.500 doesn't matter. Tapi ya, lihat hasilnya. Dan yang mengenalkan ini, kalau saya bilang dari Singapura, bisnis ini bisa sampai ke Cambodia. From Singapore, we expand the business to Cambodia. Dan dari Singapura itu dari mana? Kalau nggak salah yang kenalin juga nggak salah ada orang Indonesia di sini. Nah, dahsyat. Dahsyat ya? Artinya, poin saya ingin nunjukin bahwa this is real business yang terjadi. Kita bisa kembangin bisnis ini ke berbagai negara, very simple, sederhana, kerja tetap harus gitu ya, tetapi it's proven. Make sense? Make sense. Big money, absolutely, nggak usah ditanya gitu kan. Growing di sana. Dari Indonesia, kalau ini bisa develop ke Singapura, bisa develop ke Cambodia, mungkin nggak orang lain yang melakukan ini terhadap Terry yang lain yang ada di negara lain, ada di kota lain, atau kemungkinan hanya ke Terry menurut Trace? Enggak kan? Ya, everybody has the same opportunity. Ya. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Itu yang saya lihat beauty of it. Wow. Thank you so much. Thank you so much Pak Matias. Aduh ini teman-teman, saya coba summary-in ya. Yang saya dapat esensi dari sharingnya Pak Matias adalah think big, berpikir besar, start small, mulai dari kecil, tapi move fast, bergerak cepat, dan be patient, sabar gitu ya. Jadi dari kecil jadi gede gitu. Pak Matias, thank you so much untuk waktunya. Thank you Tris, thank you Terry. Thank you for sharing. Berhubung waktu, kita mesti sudahi acara bincang-bincang dengan Pak Matias nih Pak. Thank you so much. So, teman-teman,
tanpa panjang lebar, saya bilang ini dua orang yang sudah sharing itu sangat menginspirasi sekali ya. Ya kan? Saya bilang gila deh, gila. Dahsyat luar biasa ya. Dari seorang pekerja bisa part-timer bisa menjadi full-time dan menyentuh ribuan orang. Luar biasa. Oke, itu adalah sharingnya malam ini. Saya kembalikan acaranya kepada MC yang luar biasa dan cantik dan masih muda, Agrita. Thank you, Grit. Silakan. Thank you, Bu Tristini. Thank you juga untuk Terry dan Pak Matias ya. Kayaknya malam hari ini lengkap banget semuanya di sharingnya ya. Jangan live dulu Bapak Ibu Brother Sister karena ini akan ada informasi yang penting banget nih di akhir ya. Jadi tadi kan kita udah sama-sama lihat ya tentang bisnisnya seperti apa, support sistemnya seperti apa gitu kan, dan juga produk-produknya seperti apa. Dan malam hari ini kita ada penawaran spesial nih ya. Penawaran spesial promo-promo, ini promo kemerdekaan ya judulnya ya. Nah ini adalah paket-paket promo dari produk-produk yang kita punya. Jadi untuk Bapak Ibu Brother Sister yang langsung mau ready nih untuk start bisnisnya, nah ini bisa pilih mau ambil yang mana. Ini ada promo paket produk kita yang pembalut, lalu ada juga promo paket produk yang Alpha Meta ya, dan ini dapat free produknya lumayan banget ya. Lalu juga ada produk yang Vitomax, ini juga ada promo, ini juga menarik nih promonya nih, beli 1 set gratis 1 set ya. Lalu juga ada produk yang ini campuran, jadi ada produk yang pembalut, yang Alpha Meta, dan juga yang ISO. Jadi Bapak Ibu Brother Sister bisa mencoba semua produknya juga sebelum memasarkannya ya. Dan ini juga bahkan ada paket-paket untuk detoxnya ya, ada 14 hari, ada 28 hari, ada 56 hari gitu ya. Nanti Bapak Ibu Brother Sister bisa pilih mau yang mana produknya, dan juga nanti bisa diskusi, bisa tanyakan dengan partner yang mengundang Bapak Ibu ke webinar pada malam hari ini untuk memutuskan mau ambil paket yang mana, dan lalu langsung start bisnisnya, langsung bikin bisnisnya seperti tadi Pak Matias ya, think big start small ya, tapi move faster ya. Oke, kalau gitu sekian webinar pada malam hari ini. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semua. Thank you, Gita. Thank you. Hmm.